Kenapa penjajah mau masuk ke Aceh? Karena adalah negerinya yang makmur. Bahkan orang dari luar di Arab Saudi menyebutkan qit'atun minal jannah. Aceh itu adalah sepotong syurga yang jatuh ke bumi. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita lanjutkan kajian kita tentang masailul fiqhiyah dan lebih menjurus kepada keistimewaan atau mahsanah syariat Islam. Jamaah yang berbahagia, kita sudah sama maklum bahwa Masjid Baitur Rahman sengaja mengadakan pengajian dengan berbagai topik yang akan dibahaskan oleh orang-orang yang berhak menyampaikan, dan banyak guru-guru kita yang telah mengisi acara ini dari tahun ke tahun. Mudah-mudahan masyarakat kita telah memiliki ilmu itu, baik yang berhubungan dengan dunia untuk mewujudkan kemaslahatan kebahagiaan dunia, atau juga ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat dalam rangka meraih tempat kita yang terhormat dan mulia di sisi Allah, yaitu di dalam surga. Man salaka tarikan ilal ilmi salakallahu tarikan ilal jannah. Barang siapa yang merintis jalan untuk belajar, maka Allah berarti menerangkan bahwa kita telah merintis, membuat jalan menuju surga. Jamaah yang berbahagia, judul pada malam hari ini adalah lanjutan daripada pengajian kita yang lalu, yang arahnya adalah dalam kaitan membangun ekonomi atau berhubungan dengan al-amwal, berhubungan dengan harta. Kita sudah sama-sama mendengar bahwa hubungan dengan harta ini ada beberapa pola, ada beberapa pendapat. Yang pendapat ini semuanya benar, kecuali sudut pandangnya yang barangkali menyebabkan pendapat itu tidak baik. Jamaah yang berbahagia, ini penting kita bahas berkenaan dengan harta, karena harta adalah sumber masalah hidup di dunia ini. Dan memang profil manusia itu sendiri yaitu sangat mencintai harta. Kita sudah mendengar manusia ini bila diberikan 2 gudang emas, maka dia seolah-olah belum cukup kalau tidak ada yang ketiga. Intinya memang manusia di dunia ini tidak pernah penuh rongga perutnya kecuali dengan kubur. Ini menandakan bahwa harta adalah fitrah, dan karenanya tidak bisa dielakkan, apalagi kita membatasi. Dan kita sering mendengar pengajian atau ceramah yang kadang-kadang dalam menguraikannya tidak tuntas. Ini hanya saja untuk mendorong orang bersedekah. Akan tetapi kita mencela orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari harta, yang sehingga orang merasa tidak baiklah kita kalau berkecimpung dengan harta. Ini sebenarnya sangat bertentangan dengan prinsip dari syariat kita. Kemarin sudah diterangkan bahwa hubungan dengan harta benda ini
Ada segi positifnya dan ada segi negatifnya. Positifnya bahwa mencari harta itu adalah jihad, yaitu berkenaan dengan harta yang halal. Talbur rizki al-halali jihadun, mencari harta halal, rezeki kita yang halal adalah jihad. Maka kalau orang ada berselisih sehingga berkelahi dalam membela hartanya, maka dia mati syahid. Ini menandakan bahwa agama tidak membiarkan kita melupakan bidang ini. Karena bidang ini sudah kita keterangkan kemarin adalah dalam rangka mewujudkan cita-cita. Tanpa harta berarti kita akan terhambat dalam memperoleh cita-cita. Bahkan dalam sebuah penjelasan sudah kami sampaikan, ada zaman yang zamannya adalah harus dimulai dengan harta. Ya'ti 'alan nasi zamanun la yanfa'u fihi illa dinar wa dirham. Jadi seolah-olah sarana awal, strategi awal, yaitu dengan harta. Kita juga sudah sama maklum, juga berjuang dimulai dengan harta. Wa jahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Karenanya jamaah yang berbahagia, kita sudah jelas tidak lagi mempertentangkan, atau kita boleh menyimpulkan. Artinya bahwa mencari harta itu penting. Bahkan orang yang membiarkan tidak mencari harta adalah orang yang dibenci oleh Allah. Ya bghadu abdan al-fariq. Orang Allah sangat benci kepada orang yang tidak mencarinya. Dan juga Rasulullah menyatakan bahwa mencari harta sehingga kita berkeluh kesah, keluar keringat juga itu adalah sangat dicintai. Ini menandakan bahwa agama kita ini adalah melatih umatnya untuk mandiri, tidak bergantung kepada orang lain di satu sisi, dan di sisi yang lain adalah tujuannya supaya bisa melakukan berbagai kegiatan-kegiatan. Dengan kegiatan itu kita akan memperoleh kesejahteraan, akan memperoleh kebahagiaan, akan memperoleh ketenangan, bahkan banyak ibadah yang bisa dilakukan. Ini kesimpulan apa yang telah kami sampaikan pada hari-hari yang lalu. Sengaja diulang supaya jangan salah. Karena ada orang yang menyatakan lebih cenderung kita tidak perlu mencari harta, beribadah saja sudah dijamin surga, sudah jamin harta dan sebagainya. Nah, dengan ada penjelasan kesimpulan ini berarti kita hamal. Dalam salah istilah ilmu fiqh itu al-hamal, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Wad'u syai'in fi mahallih. Hamal artinya al-hamal aula minan nakat. Menghamalkan, meletak pada tempatnya lebih bagus kita memilih satu, bahwa tidak perlu. Bahkan ada anak-anak kalau kita mengantar pendidikan, maka pendidikan yang tidak ada nilai ekonomi, nah, dulunya ada kesan bahwa kalau kita mengantarkan anak ke dayah, maka dia tidak ada masa depan. Meskipun sekarang sudah berubah. Karena berubah bahwa banyak orang dayah juga sudah banyak berhasil. Bahkan dengan sudah dibukanya pendidikan-pendidikan terpadu, bahkan anak-anak dayah itu sudah mulai berkecimpung dalam kebutuhan duniawi, dalam rangka memperkuat posisi bahwa orang Islam itu adalah terhormat. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alih. Kemudian kita padai di sini tentang ini. Kemudian kita kembali kepada masalah baru, masalah lain. Sengaja judul ini diangkat adalah sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Yaitu kalau kita tanya pada semua orang, pada banyak orang, lebih-lebih pada pakar, permasalahan umat Islam sekarang adalah perpecahan, bahkan permusuhan. Justru kalau kita melihat di negara Arab, negeri sesama Arab, negeri sesama Muslim juga saling membunuh. Maka karenanya menjadi permasalahanlah bahwa Islam harus mampu meletakkan kedudukan agama kita ini adalah sebagai agama pemersatu. Rukun Islam saja adalah pemersatu. 5 rukun itu pemersatu. Pemersatu mengenai syahadah, yaitu kita sama-sama mengaku Allah dan Nabi. Allah sebagai Tuhan, Nabi sebagai Rasul. Yang kedua, mendirikan salat sama semuanya, yaitu arahnya juga pemersatu dalam rangka beribadah, rukuk, sujud dan doanya sama. Dan yang ketiga adalah zakat, kepedulian kepada orang lemah. Tuqadu min aghnihim turadu ila fuqarahim, memberi dari yang kaya kepada yang lemah. Haji adalah persatuan tingkat internasional. Jadi sehingga tidak ada ruang yang bahwa Islam meremehkan masalah persatuan. Meskipun di lapangan kita jumpai di mana-mana ada perbedaan-perbedaan. Yang justru orang membahas yang lebih menarik lagi adalah perbedaan di antara sesama ulama. Antara satu ulama dengan ulama lain tidak semuanya kompak. Bahkan wa qulubuhum syatta, hati mereka itu adalah ada sudut-sudut berbeda. Jadi bagaimana menjawabnya? Yang pertama-tama, masalah perbedaan ini adalah sengaja Allah telah menyatakan dalam Al-Quran bahwa perbedaan itu adalah fitrah manusia. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Jadi intinya dan lanjutan seterusnya kita tidak perlu melanjutkan. Ketika Allah menyatakan bahwa akan menciptakan khalifah, maka malaikat kritik. Kalau istilah kita kritik, kalau dalam bahasa agama yaitu mencari, mengklarifikasi. Kenapa ini manusia diciptakan khalifah sedangkan kamilah yang paling patuh, apa yang diperintah tidak pernah melanggar. Ada malaikat yang tugasnya meniup sangkakala, yang meniup sur, ya. Jadi sampai sekarang dia masih pegang. Kalau kita mungkin karena kiamat masih lama, tidak perlu dipegang. Ini dikhawatirkan kadang-kadang di saat dia sedang, kalau kita manusia mungkin ke toilet sebentar, ya. Jadi di saat waktu itu diperintahkan. Maka ketika itu diperintahkan berarti malaikat tidak siap dan dianggap telah melanggar. Memang profil manusia malaikat seperti itu. Maka tidak layaklah manusia jadi pemimpin. Maka Allah menjawab, itu bukan urusan kamu hai malaikat, itu urusan saya. Kata Allah, dan saya lah yang lebih tahu mana yang terbaik di dalam ini dan apa tujuannya seperti ini. Dengan demikian jamaah yang berbahagia, kita bisa menyimpulkan, tidak bisa menganggap semua bisa disatukan. Hanya saja bisa disatukan kalau kita tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ihbitu jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Dalam Al-Quran telah dinyatakan, turunlah ke bumi semua. Maka siapa yang mengikuti petunjukku, maka mereka yang beruntung. Mereka yang tidak pernah gelisah. Dan mereka lah yang mendapat kebahagiaan dan ketenangan dan keamanan dan sebagainya.
Jamaah yang berbahagia, maka dengan demikian dapat disimpulkan perbedaan pendapat adalah sesuatu yang tidak bisa dielakkan. Dalam hukum juga demikian, tapi ini sudah diterangkan sebelumnya, kita mengkhususkan kepada ini aja. Nah, jadi artinya bahwa perbedaan-perbedaan itu adalah sesuatu yang di dalamnya banyak hikmah. Maka Imam Nawawi menyatakan perbedaan pendapat ulama itu adalah rahmat. Rahman. Jadi segi rahmat sudah diterangkan di dalam Al-Azkar Nawawi. Nah, jadi bagaimana perbedaan itu adalah rahmat. Apalagi dalam pendapat-pendapat yang lain yang diumpamakan, yang menerangkan bahwa perbedaan itu sudah tidak bisa dihindari. Jamaah yang berbahagia, dalam kenyataannya juga demikian. Dalam teori seperti itu, dalam kenyataannya juga ternyata bahwa semua bangsa, semua umat pada generasi yang sudah lalu adalah tidak bisa menertibkan bidang ini. Selalu ada perbedaan. Semenjak Nabi Adam kita melihat Kabil dengan Habil hanya satu pasang, dua pasang, tapi tidak bisa ditertibkan dengan sebaik-baiknya. Pasti ada masalah karena ada kepentingan. Jadi kepentingan apakah karena nafsu dan sebagainya. Demikian pula waktu Nabi Ibrahim, kita sudah melihat betapa dahsyatnya dakwah Nabi Ibrahim, sehingga Nabi Ibrahim itu dibakar dalam api tetapi selamat. Demikian pula sejarah-sejarah besar pada masa lalu, semuanya telah menerangkan bahwa kita harus mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sejarah Firaun yang sekarang sudah diletakkan pada tempat, jadi mumi Firaun. Bahkan ada orang yang menyatakan air mata Firaun sekarang masih turun, tapi bukan masih hidup. Tapi dia karena berkesan sekali dengan azabnya, sudah mati pun masih ada air matanya. Itu sebahagian pendapat. Demikian pula dengan Karun dan sebagainya. Semua yang menentang ajaran agama tidak ada ujungnya, akhirnya adalah malapetaka. Bahkan yang lebih menarik pada zaman modern, di Turki, yaitu Mustafa Taruk, Astaruk. Kalau salah nama tidak masalah karena nama orang kafir ini ya. Nah, jadi intinya mereka itu meremehkan syariat Islam. Dan yang menarik apa? Bahwa buminya, tubuhnya tidak diterima oleh tanah, sehingga itu harus disemen di atas tanah. Nah, karena dibawa ke laut, dia dari laut juga keluar, terbang ke atas dan sebagainya. Ini permasalahan karena mereka itu menentang ajaran agama. Tidak setuju dengan agama itu wajar sekali karena dalam ayat sendiri dinyatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Memang manusia itu ada yang membangkang dan ada yang takwa. Tetapi karena sikap adalah merugikan umat Islam, bahkan melecehkan umat Islam, bahkan membuat umat Islam itu hancur. Ini tidak pernah ada hasilnya yang baik, kecuali ujungnya akan menyesal. Dan inilah sebenarnya satu fitrah dari keadaan dunia ini. Apapun alasan bagi orang yang membangkang, yang tidak menerima hidayah Allah, pasti akan berkata demikian. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Demikianlah kami ciptakan pada semua para nabi itu permusuhan terhadap orang-orang mujrimin, orang yang berbuat dosa. Maka Yusuf Qaradawi dalam kitabnya menjelaskan itu namanya sunnatut tadafu'.
Sunnatul Tabatum adalah tradisi pembangkang. Artinya kalau orang belum ada hidayah, apapun cara, dia tetap akan membangkang. Itu namanya Sunnatul Tadafu', kata Yusuf Al-Qaradawi. Jadi dengan demikian jamaah yang berbahagia, pertama-tama tentu kita akan meletakkan masalahnya. Bagaimana sekarang dalam upaya membuat bersatu? Lebih-lebih di Aceh ini. Di Aceh ini banyak kegiatan-kegiatan dalam upaya Aceh ini bangkit. Dengan berbagai terobosan, apalagi pemerintah dengan ikhlas juga telah menyatakan bahwa Aceh telah diberi hak untuk melakukan ibadah, melakukan bidang syariat, melakukan bidang ekonomi, bahkan diberi porsi yang lebih menggembirakan. Tapi bagaimana di lapangan? Inilah yang seperti kita katakan tadi. Apakah sudah berjalan atau belum? Dasen antara dasen dengan dasolen, ya. Di lapangan dengan teorinya adalah berbeda. Prinsipnya adalah sudah jelas bagus, tetapi dalam pelanasanya adalah menyimpang. Karenanya jamaah yang berbahagia, salah satu di antaranya untuk mewujudkan perbedaan-perbedaan ini, akar dari masalah ini, aturlah dengan adil semua aturan-aturan, karena prinsip daripada syariat kita itu adalah adil. Maka kalau keadilan sudah ditegakkan, tidak ada masalah lagi. Karena apa? Keadilanlah yang akan mampu menjawab berbagai ketimpangan-ketimpangan, ketidakkeseimbangan dan sebagainya. Dalam kesempatan ini barangkali wajar kami angkat, dan ini adalah barangkali bermanfaat karena didengar oleh radio. Jadi karena orang juga bertanya, Pak Ustadz pandai saja berceramah atau menyatakan ini itu bidang ekonomi, bidang ini, bidang itu. Tapi solusinya bagaimana? Apa yang harus dikerjakan pada zaman sekarang yang masalah ini sudah merajalela? Perselisihan dalam bidang harta, perselisihan dalam bidang-bidang lainnya adalah cukup mencuat. Kalau kita membaca YouTube sampai sekarang kita sudah tutup, tidak bagus lagi. Di atasnya bagus, di bawahnya hoax. Jadi hampir-hampir kalau hal-hal yang mengejutkan itu jangan dibaca lagi, sudah selesai. Itu berarti hoax. Tunggu aja penjelasan lebih lanjut. Ini apa? Dunia ini tidak teratur lagi. Seolah-olah manusia ini sesuai dengan kehendaknya. Apakah pemimpin juga tidak peduli dalam bidang ini? Maka inilah zaman yang memang jauh berbeda dari zaman-zaman dahulu. Atau ini langkah awal untuk menuju masa depan yang lebih bagus, kalau kita sikapi dengan sebaik-baiknya. Maka dalam kaitan ini mungkin kami ingin mengangkat bagaimana sejarah Umar bin Abdul Aziz. Beliau yang memegang kekuasaan, dan kekuasaan yang dipegangnya hanya 20 bulan. Akan tetapi rakyatnya menyatakan sangat bahagia. 20 bulan dipimpin sangat bahagia. Tidak ada orang yang miskin, bahkan zakat sendiri tidak ada yang tidak mau mengambilnya. Bahkan dimarah oleh raja, oleh Umar. Kenapa tidak dibagi terus? Barusan saya bagi itu, tapi sudah datang lagi yang lain. Kesadaran dalam bidang ekonomi, terutama kepedulian kepada orang-orang miskin adalah sangat luar biasa. Maka karenanya Umar sendiri dalam rangka membangun ekonomi, di antaranya adalah urusan dengan masalah harta benda, al-amwal. Ini sebutkan yang banyak di dalam kitab As-Zakah, kitab Zakah karangan Yusuf Qaradawi. Di sana diterangkan bahwa
Umar bin Abdul Aziz itu menggali semua sumber ekonomi, terutama sumber-sumber dari harta-harta negara yang telah dilakukan secara menyimpang, yang disebut dengan madzalim, harta-harta yang dirampas oleh penguasa, diselewengkan oleh penguasa, diluruskan. Kalau didapat maka langsung diambil dan diserahkan ke Baitul Mal. Tidak bisa ditawar-tawar. Tidak ada upaya-upaya rekayasa, cara-cara memalingkan penyimpangan ini. Semuanya dengan tegas diambil oleh Umar. Sehingga semua kekayaan dikembalikan. Bahkan kenapa ini diangkat? Justru harta-harta yang harta-harta madzalim itu, harta-harta korupsi dan sebagainya itu sebelumnya diambil zakat dulu. Zakat diserahkan ke Baitul Mal, sedangkan harta lain diserahkan kepada kas negara dan sebagainya. Maka akhirnya terjadilah yang luar biasa, makmurnya, yang sehingga tidak ada orang yang menerima zakat lagi waktu itu. Jadi apakah benar seperti ini? Tapi yang jelas orang yang mengambil zakat dengan yang menyerahkan zakat lebih banyak yang menyerahkan zakat. Bahkan ada orang yang tidak mau mengambil zakat walaupun dia haknya, karena dia ingin menyumbang kepada orang lain dan sebagainya. Maka Umar bukan saja berpidato, bukan saja menyatakan kebijakan seperti itu, bahkan keluarganya sendiri dipanggil. Kalau ada anting-anting gelang yang dipakai oleh istrinya, ditanya dari mana? Ini saya waktu ke sana diserahkan oleh mereka, dan ini adalah bukan apa-apa kecuali kami menghargai suami Anda yang sangat disiplin dan sebagainya, yang sangat tegas menjalankannya. Ini tidak ada apa, pakailah supaya harta saya berkat, macam-macam lah alasannya. Maka Umar menyatakan, kembalikan, serahkan ke Baitul Mal. Itu bukan harta kita. Dengan demikian saudara-saudaranya yang dulunya siapa yang berkuasa, nepotismenya tidak hilang. Maka diangkatlah saudara-saudara. Pada waktu itu masih ada juga saudara-saudara Umar yang dekat dengan kerabat Umar. Dia mencari kesempatan untuk memperkaya diri dengan Umar. Maka akhirnya juga semua harta penyimpangan diambil. Kalau dulunya hanya kekayaannya sekian, maka tetap sekian. Selebihnya walaupun 10 kali itu bukan harta dia. Maka inilah ketegasan seperti ini patut kita anggap sebagai contoh. Contohnya artinya, kalau kita memulai dalam bidang ini, pertama tertib dalam penggunaan keuangan, di mana saya tidak ribut. Di Indonesia ribut ini, bahkan di Aceh adalah masalah uang. Uang yang tidak beres dalam penggunaan, uang yang ada penyimpangan di mana-mana. Bahkan kami sendiri sudah sangat, karena saya dulu pernah menjadi pimpinan lembaga, maka orang membawa uang. Dan ini bukan apa-apa. Kalau ingin tidak apa-apa, untuk apa dikasih? Kami bersyukur. Proyek kami sudah setahun yang lalu. Kami ini adalah tidak enak kalau kami tidak bersyukur, berterima kasih. Kebetulan Ustaz masih dari kantor, masih Ustaz juga. Maka akhirnya, jadi untuk apa ini? Untuk sedekah. Karenanya serahkan saja ke masjid. Jadi itulah salah satu sumber kemasukan di masjid adalah orang-orang yang bersedekah, yang tidak diterima. Jadi akhirnya, apalagi uangnya yang sedikit nampaknya banyak, maka akan lebih dimanfaatkan oleh masyarakat. Maka karenanya jamaah yang berbahagia, dalam kesempatan ini kami memberi motivasi. Dunia ini adalah sementara. Kita tidak ada faedah mencari kekayaan dengan harta yang haram.
dan tidak akan selamat bagi orang yang membuat bermacam-macam cara untuk memperoleh uang. Semakin banyak kita menipu umat, semakin berat yang akan kita terima. Apalagi di dalam ayat telah dinyatakan, lebih-lebih masalah zakat diterangkan, itu akan menjadi ular besar yang akan memakannya, menggigitnya. Bahkan waquduhan nasu wal hijarah, dan semua harta-harta yang menyincang itu adalah sebagai api neraka yang membakar dirinya sendiri. Jadi dengan demikian kita barangkali adalah perlu waspada dalam hal ini. Maka untuk ini mulailah sekarang kita merubah mindset kita. Mari kita mandiri dan berusaha. Apalagi negeri kita ini adalah, kampung kita ini adalah kampung makmur. Aceh terkenal daerah yang makmur. Kenapa penjajah mau masuk ke Aceh? Karena adalah negerinya yang makmur. Bahkan orang dari luar di Arab Saudi menyebutkan qit'atun minal jannah. Aceh itu adalah sepotong syurga yang jatuh ke bumi. Semuanya ada di sini. Penghasilannya luar biasa. Bahkan kadang-kadang kalau ingin kita ketahui semua, akan menyebabkan kita heran. Kapan hasilnya bisa dimanfaatkan? Maka karenanya kader ke depan itu, jangan sudah kiamat waktu digulung negeri ini, ya sudah digulung, hai le tan meh hago nanggro. Le tan meh lago, le tanyo na yang lun hana mufung takut salah lun baca. Ada emas, ada Palestina, buka apa Palestina, Palatina maaflah, ini saya bukan orang dari umum ini, tidak tahu. Ada nilainya sangat besar. Bahkan ada tanah sendiri yang harganya luar biasa. Tanah, apakah di dalamnya apa, kita tidak tahu. Tapi yang jelas demikianlah kehebatan. Maka sudah saatnya kita bersyukur. Bersyukur apa? Mulailah menggarap generasi ke depan. Mereka bisa mandiri, mereka bisa berusaha, mereka tidak bergantung pada orang lain. Kita bisa menghasilkan sesuatu. Itu apa? Kita adalah merasa rendah diri dan sebagainya. Jadi dengan demikian pada saatnya nanti terasalah seperti yang pernah diperlihatkan masa lalu, bahwa Aceh ini adalah pioner, penggerak dalam kemajuan. Saya kemarin tertarik juga mendengar bahwa pemerintah Turki dari Pak Abdul Samad, perintah Turki adalah telah lebih dahulu didahului lebih dahulu oleh kerajaan Aceh. Kalau kerajaan Aceh 1297, maka Turki itu 1300, jadi lebih lama. Maka itulah sejarahnya Turki dengan Aceh adalah pernah bekerja sama, pernah saling membantu dan sebagainya. Maka dalam kaitan dengan kondisi sekarang, kita adalah sudah menjadi bahagian dari negara Indonesia, tidak perlu dipersoalkan lagi. Apalagi pemerintah telah berupaya semaksimal mungkin tidak lagi mengganggu orang Aceh. Hak-hak orang Aceh sudah mau diberikan, bahkan sudah diberikan. Maka dengan demikian rahmat akan kembali juga kepada pemerintah kita yang telah peduli kepada kondisi rakyat Aceh yang sudah lama menderita, berjuang dan sebagainya. Apalagi kalau kita tahu bahwa Aceh lah yang terakhir membela negara kita, yang sebagaimana kita sudah sama maklum semua. Dan kesemuanya itu adalah tanpa pamrih, bekerja adalah karena agama. Udip mati, udip sari, mati syahid, semboyan yang dulunya. Jadi sekarang bukan itu lagi. Udip makmur itu digantilah ya dengan macam-macam.
Yang sehingga kita tidak membuat masalah-masalah baru yang menyebabkan akan ribut kembali. Dengan ribut kembali yang rugi kita sendiri. Usahalah apa yang mungkin dilakukan yang sehingga semuanya sadar bahwa ingin berbuat yang terbaik, lebih-lebih kepada rakyatnya dari segi pemerintah, dan dari segi rakyat adalah berbuat baik kepada pemimpinnya yang sekarang berada di Jakarta. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum